Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna dengan NIM 43010222100 dari Prodi Kimia Universitas Negeri Semarang, PPG Prajabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terkait dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada pendidikan dan nilai sosial budaya. Baik, berikut merupakan refleksi saya terkait materi pada dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun potensi peserta didik bertujuan agar semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga dia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan pada dirinya. Selanjutnya yaitu terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kepada guru, yaitu kita semua, bahwa pendidikan serta didik sejatinya menuntun mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya sesuai dengan tempat tinggal peserta didik, sedangkan kodrat zaman itu berarti pembelajaran yang kita sampaikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat itu. Selanjutnya, budi pekerti. Peserta didik itu membutuhkan tuntunan untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa, yaitu afektif, sehingga menghasilkan sebuah karsa atau psikomotorik. Guru turut serta dalam membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu sistem Among. Sistem Among merupakan suatu sistem pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa guru harus menuntun siswa untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensi dengan memberikan kasih sayang yang tulus, kemudian mendampingi, merawat, dan menjaganya dalam doa dan harapan. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemahaman saya sebelum mempelajari topik ini. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai peserta didik. Sebelum saya mempelajari topik ini, saya beranggapan bahwa peserta didik adalah anak-anak yang sedang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, peserta didik itu harus menuruti apa yang sudah disampaikan oleh guru, karena saya menganggap bahwa guru itu merupakan panutan bagi peserta didik. Selanjutnya ada pemahaman saya mengenai pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran itu suatu sistem yang membantu peserta didik untuk belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan sekitarnya. Pada saat pembelajaran, itu terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, kemudian peningkatan keterampilan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Setelah saya mempelajari topik terkait dasar-dasar pemikiran KHD pada topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan ini, terdapat perubahan dari pemikiran atau perilaku saya. Yang pertama yaitu saya beranggapan bahwa peserta didik itu harus diberikan kebebasan untuk memilih cara terkait memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi di sini merdeka belajar yang dimaksudkan untuk peserta didik yaitu peserta didik itu diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana gaya belajar dan cara mereka menyampaikan hasil belajar saat mendapatkan ilmu dari guru mereka.
Kemudian yang kedua itu dalam pembelajaran bukan hanya memperhatikan keterampilan kognitif saja, tetapi guru juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang sudah saya sampaikan pada refleksi materi saya terkait topik ini bahwa pada kodrat alam itu harus dilihat dari kondisi sosial budaya, kemudian kebutuhan siswa sesuai dengan usianya. Jadi kita harus menyampaikan pengetahuan itu sesuai dengan kebutuhan usia peserta didik itu sendiri. Untuk kodrat zaman, kita sebagai pendidik atau guru itu harus menyesuaikan pembelajaran itu dengan kemajuan teknologi yang ada pada zaman itu. Yang ketiga, guru menuntun peserta didik dengan memberikan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya dengan doa dan harapannya. Ini berkaitan dengan sistem Among yang diterapkan atau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita sebagai guru harus memberikan rasa yang tulus dan ikhlas ketika menyampaikan pembelajaran agar ilmu yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian, yang nomor keempat, peserta didik itu membutuhkan tuntunan untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Jadi, perilaku yang bisa saya sampaikan atau bisa saya terapkan nanti saat sudah menjadi guru profesional, yaitu saya harus memberikan teladan yang baik kepada peserta didik agar mereka bisa melihat apa yang saya lakukan, kemudian bisa mereka tiru dan menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk budi pekerti yang mulia. Selanjutnya yaitu terkait yang dapat segera saya terapkan setelah mempelajari topik ini, yaitu saya akan menerapkan sistem Among. Saat saya sudah menjadi guru profesional, saya akan berusaha untuk menerapkan sistem Among. Yang pertama itu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Ini adalah hal yang penting ya, sebelum saya merancang pembelajaran itu saya harus memahami kemampuan, kemudian mengetahui karakteristik peserta didik agar proses pembelajaran itu menjadi efektif dan apa yang saya sampaikan nanti itu dapat mudah diterima oleh peserta didik dan kemampuan mereka lebih optimal. Kemudian yang kedua yaitu saya harus dapat menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Jadi selain saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik, di sini saya harus dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka tetap konsisten dalam proses pembelajaran supaya cita-cita yang mereka inginkan itu segera tercapai. Dan yang ketiga yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa mengambil hak peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana hati yang merdeka. Nah, di sini saya sebagai guru harus memberikan teladan yang baik kepada peserta didik agar budi pekerti mereka itu tumbuh sebagai budi pekerti yang mulia. Dan yang terakhir yaitu tentang membimbing dengan penuh ketulusan serta kasih sayang dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Ya, di sini adalah inti dari sistem Among. Di sini kita sebagai guru itu harus ngemong gitu ya, bahasa Jawanya itu ngemong peserta didik. Selain kita harus menuntun, memberikan ilmu agar kemampuan kognitif mereka berkembang, tetapi kita juga harus memberikan perhatian kepada peserta didik berupa kasih sayang dalam mentransfer ilmu. Demikian refleksi saya terkait topik ini, yaitu pada dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.